Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Walaupun mungkin saat ini ada yang di dalam keadaan tidak diharapkan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan untuk memohon pertolongannya, khususnya di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang di surga, layaklah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau pencipta dan penguasa segala yang ada. Saat ini kami umat tebusan-Mu ingin mendengar sabda-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan mentaatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Imamat pasal yang ke-13 yang berbicara tentang penyakit kulit, khususnya penyakit kusta. Dan bagaimana imam sebagai wakil Allah menangani masalah ini dengan aturan-aturan, panduan-panduan yang diberikan Tuhan. Tema renungan hari ini adalah Allah melindungi dari penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak membaca seluruh ayat dari kitab Imamat 13 ini. Saya akan membaca di ayat 1 sampai 8 yang menjadi panduan imam untuk menentukan apakah itu penyakit kusta atau bukan, dan apa yang harus dilakukan si penderita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan ia tahir, itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Kemudian pembacaan firman Tuhan dilanjutkan di ayat 45 sampai 46 yang menjadi aturan bagi penderita penyakit kusta. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang capik-capik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang dia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Kusta yang di dalam bahasa Ibraninya syaraat dan yang di dalam bahasa Yunaninya lepra adalah penyakit kulit yang sangat mengerikan dan berbahaya. Di dalam Alkitab, penyakit kusta tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang terkait dengan medis, tetapi juga
yang terkait dengan teologis, di mana penyakit kusta ini seringkali ditimpakan Tuhan kepada orang-orang tertentu karena dosa-dosa mereka. Seperti misalnya Miriam, kakak Musa, kemudian juga Gehasi, bujang daripada Nabi Elisa, dan juga Raja Uzia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dipahami secara medis, orang yang terjangkit penyakit kusta ini akan mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis. Penderitaan secara fisik itu dialami dengan rusaknya sistem saraf yang mengakibatkan mati rasa pada penderita. Dan kemudian juga hancurnya anggota tubuh penderita secara perlahan-lahan. Misalnya seperti jari tangan, jari kaki yang putus, wajah yang hancur di mana copotnya hidung, copotnya telinga, hancurnya mulut. Nah, ini adalah sebuah penampilan yang sangat mengerikan. Maka seringkali penderita kusta itu membungkus dengan kain bagian-bagian tubuhnya yang hancur. Kemudian penderitaan secara psikis dialami dengan perintah untuk mengasingkan mereka dari keluarganya dan masyarakat. Mereka harus dipisahkan dari orang-orang yang mereka kasihi. Tidak hanya itu, mereka juga diperintahkan untuk berpenampilan khusus, di mana mereka harus mengenakan pakaian cabik-cabik, rambut yang terurai, dan harus menutup muka mereka sambil berseru-seru, "Najis, najis," supaya orang-orang menjauhi dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, seorang nabi bangga bila ia bisa mengusirnya dengan melempari batu. Sungguh ini adalah sebuah penderitaan yang tiada taranya. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita yaitu, mengapa Allah tega menerapkan aturan-aturan demikian kepada mereka? Bukankah mereka sudah cukup menderita dengan penderitaan fisik mereka? Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar jeli untuk memahami bahwa sebenarnya aturan-aturan Tuhan yang seolah-olah membawa penderitaan ini justru menjadi perlindungan bagi orang-orang yang sehat. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat menular. Nah, dengan aturan-aturan tersebut, Allah tidak ingin penyakit kusta menyebar dan banyak orang terjangkiti oleh penyakit itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu peristiwa ini mengingatkan kita pada virus COVID yang merebak di awal tahun 2020. Upaya pemerintah untuk menerapkan aturan-aturan untuk tidak keluar rumah, melakukan lockdown, isoman, ketatnya prokes, sepertinya membawa petaka, membawa penderitaan. Tetapi sebenarnya aturan-aturan tersebut adalah untuk kebaikan bersama. Nah, apalagi aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat-Nya. Terlepas dari Allah berkuasa untuk melenyapkan penyakit tersebut, penyakit yang sudah menjadi bagian hidup manusia yang berdosa. Sebenarnya di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita saling menjaga satu sama lain. Orang yang terjangkit penyakit menular seharusnya memikirkan bagaimana tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Mungkin untuk sementara dia bisa melakukan isoman, menghindari berelasi di dalam sebuah komunitas, menghindari kontak bebas tanpa masker, dan lain sebagainya. Sebaliknya juga orang yang sehat
seharusnya memikirkan saudara-saudaranya yang sakit. Jangan menghakimi, jangan mencela, jangan menjauhi. Tapi bagaimana bisa melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Mungkin dengan mengirimkan bantuan-bantuan yang diperlukan mereka. Mungkin dengan memberikan support, kata-kata yang membangun. Minimal mendoakan mereka. Dan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Dia tidak mengabaikan orang kusta, tetapi Dia datang untuk menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah sangat memedulikan dan mementingkan kehidupan di dalam relasi untuk saling menjaga satu sama lain, maka sebagai murid-muridnya, marilah kita mengikuti aturan-aturan Tuhan yang berdampak kebaikan bagi kita semua. Saling menjaga satu sama lain melalui relasi di dalam kehidupan ini yang didasari kasih Kristus dan kebenarannya. Selamat berjalan bersama Allah dan nikmati semua kebaikannya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Tolong kami ya Tuhan untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami dan Engkau dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.